Baik, perkenalkan nama saya Raffi Alinur Golonda dengan NIM 23021060051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 4.c dari praktikum sistem multimedia yang bertajuk rigging. Jadi pada modul sebelumnya itu kita sudah melakukan texturing pada ikan yang saya hasilnya seperti ini. Kita sudah melakukan texturing. Lalu setelah kita melakukan texturing, tentunya kita akan membuat objek ini bisa bergerak agar nantinya bisa dianimasikan. Nah, agar objek bisa bergerak, kita harus membuat struktur-struktur tulang dari objek tersebut dengan metode Readify ini. Kita langsung masuk saja ke prosedur pengerjaan praktikumnya. Yang pertama kita sebelum membuat rigging ini kita harus pergi ke bagian edit, lalu preference, kita cari Readify di sini dan kita centang untuk bagian Readify-nya agar bisa di rigging objek kita di Blender. Next, kita beralih pada object mode, kemudian tambahkan satu tulang dengan cara Shift A, Armature, Single Bone. Kita di sini sudah di object mode, kita langsung aja Shift A, Armature, Single Bone. Next, untuk mempermudah flow kerja, kita akan membuat tulangnya itu in front agar dia tidak tertutup oleh objek-objek yang lain seperti objek ikan ini. Kita akan klik tanda seperti orang berlari ini, lalu viewport display, lalu kita centang kolom in front-nya. Nah, bisa dilihat bahwa tulangnya itu sudah tidak tertutup objek-objek lain lagi. Next, kita tinggal untuk men-set tulangnya. Kita di sini disuruh untuk membuat sekitaran 5 tulang. Kita pertama rotate dulu. Rotate, terus kita move. Scale down. Move. Rotate. Next kita akan menambahkan tulang lain di sini. Sebelum itu kita akan masuk ke edit mode dulu, lalu terus seperti ini. Next kita akan menambahkan tulang-tulang yang lainnya dengan cara mengekstrud tulang yang sudah ada. Kita langsung saja masuk ke sini, lalu kita klik E untuk extrude. Sebelum itu kita masuk ke object mode dulu, lalu kita extrude bagian tulang yang ini seperti ini. Ini 2, kita extrude lagi. Ini 3, kita extrude lagi. Kita extrude. Ini 3, extrude lagi. Ini 4, extrude. Ini 5. Oke, next kita disuruh untuk membuat sebuah tulang baru, yaitu single bone baru untuk sirip-sirip kita. Ini sirip saya berada di atas, jadi saya akan membuat untuk sirip yang gitu. Kita masuk ke object mode dulu, Shift A, lalu kita di armature, single bone. Lalu seperti yang tadi, ini kita akan buat viewport display-nya itu membuat viewport display-nya itu in front. Next kita scale dulu untuk mengubah
ukurannya agar sesuai dengan sirip kita. Next kita akan move dia, kita akan move ke sirip kita, lalu ke bawah, lalu kita akan rotate segini. Kita akan move lagi, segini. Oke, itu sudah bisa. Lalu di sini kita akan move-nya di sumbu X. Lalu kita akan rotate di sumbu Z. Kira seperti ini untuk tulang siripnya. Lalu di sini kita akan melakukan duplicate untuk tulang siripnya. Kita shift D saja. Kita duplicate dengan cara shift D. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita rotate lagi di sumbu Z seperti ini. Kita tambahkan rotate lagi agar sesuai dengan kemauan. Seperti ini. Okay. Seperti ini mungkin sudah bisa. Next, kita akan menggabungkan dia agar memiliki weight yang sesuai dengan objek. Jadi kita akan kembali pada object mode, lalu kita klik kiri pada tubuh ikan dan sambil menahan tombol shift untuk klik pada tulang juga. Nah, setelah model ikan dan tulangnya itu terseleksi, kita akan Ctrl P untuk mengset agar parent-nya itu berada di satu parent yang sama. Next kita ke object mode, kita shift terus select ikannya, lalu select tulangnya juga. Lalu ini, next kita Ctrl P, lalu with automatic weight. Dia akan berada di satu parent yang sama untuk ikan dan yang lain-lainnya. Next, di sini tuh sebenarnya kita sudah bisa menggerakkannya karena weight-nya itu sudah terdistribusi. Tetapi kita harus mendistribusi untuk weight pay-nya agar kita bisa sesuai untuk pergerakan ikannya. Jadi untuk weight pay itu bagian yang lebih berwarna merah pada saat kita menseleksi tulang itu akan terpengaruh lebih besar oleh tulang yang kita seleksi pada saat itu. Jadi pada saat kita menseleksi sebuah tulang dan itu terdapat warna merah yang sangat signifikan di bagian tubuh ikan, maka dia artinya saat kita menggerakkan tulang tersebut, dia tubuh ikannya itu akan bergerak dengan lebih signifikan. Jadi jika lebih biru dia, maka dia lebih tidak terpengaruh oleh pergerakan tulang yang sedang kita gerakan. Kita langsung saja masuk ke weight pay, lalu masuk ke bone. Sepertinya tadi ada sebuah kesalahan di
saya menggabungkan semuanya. Jadi kita shift A, tempatkan pada bagian sirip tulang, Ctrl P untuk men-set parent dan pilih automatic wake. Kita shift wait. Ini harusnya bisa untuk di select, lalu kita Ctrl P untuk pada bagian ikannya. Ctrl P, lalu automatic wake. Kita coba masuk lagi ke wake pane. Nah, ini sudah ada untuk bone-bone-nya. Bone 1. Untuk bone 1. Lalu ini bone 2, bone 3, bone 4. Dan yang seterusnya. Di sini kita bisa men-set agar saat ini digerakkan itu bone-nya itu lebih terpengaruh oleh pergerakan bone-nya. Tapi ini untuk bone sirip sepertinya masih belum sesuai, jadi saya akan ulangi lagi untuk step pembuatan bone siripnya agar bisa lebih sesuai dengan modul. Ini kita pisahkan lagi untuk semua armature-armature-nya, dan untuk bone siripnya ini kita kan grab dia dengan edit mode. Kita akan grab untuk bagian ininya, lalu kita grab di sumbu Z seperti ini. Mungkin yang bagian sini juga masuk ke edit mode, lalu kita grab ke sini. Oke, next kita akan masuk ke object mode lagi, lalu kita select lagi semua objek yang ada di sini, lalu kita Ctrl P, armature deform with automatic wake, dan dia akan menjadi di satu parent yang sama. Kita masuk ke wake pane.
semua bone-nya, Ctrl V. Sepertinya ada yang salah di sini. Kita akan masuk ke modul lagi, tanpa perlu beralih ke object mode, kita shift A, tambahkan single bone, ini sudah, lalu kita disuruh untuk men-select armature yang ada. Sepertinya untuk bone-nya ini harus berada di parent yang sama dengan seharusnya berada di parent yang sama dengan armature yang ada di sini. Armature, single bone, sorry tadi ada permasalahan di mana armature-nya ini tidak berada di satu parent yang sama, jadi dia tidak terdeteksi pada saat kita masuk ke wake painting. Jadi di sini saya akan mencoba melakukan sebuah solusi, yaitu kita akan menjoin untuk kedua bone ini, kita Ctrl J, maka dia akan terdapat di satu parent yang sama. Nah, langsung saja di sini kita select untuk ikannya dan bone-nya, lalu kita Ctrl V, lalu with automatic wake, dan kita masuk ke wake paint, dan kita cek untuk setiap bone-bone yang ada. Untuk bone yang pertama, ini bone untuk kepala. Bone yang pertama ini bone untuk yang kepala. Dia akan menggerakkan keseluruhan kepala ini. Kita merahkan saja bagian kepalanya. Next untuk bagian siripnya itu bone yang 6. Ini sudah sesuai. Untuk kedua siripnya itu bisa digerakkan melalui bone yang ke-6. Bagian ekornya itu sudah. Nah, bagian di antara ekornya ini yang harus kita merahkan lagi agar dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan. Tambahkan weight-nya, brush. Oke, ini sepertinya sudah bisa, dan kita coba untuk masuk ke object mode lagi, lalu kita keluar dari
object mode. Lalu kita akan coba select tulangnya, lalu pose semua. Kita akan mengecek apakah ini sudah bisa bergerak. Pergerakan dia. Ya, ini sudah bisa bergerak. Untuk bagian kepalanya, bagian siripnya juga kita coba lihat. Bagian siripnya itu ada di sebelah kiri. Coba lihat. Ini sudah bisa bergerak untuk bagian siripnya. Next, untuk bagian ekornya, ini juga sudah bisa bergerak. Bagian di antara ekornya juga. Ini sudah bisa bergerak. Baik, mungkin sekian untuk pembuatan rigging dari model Blender yang sudah saya buat. Di sini untuk keseluruhan tulangnya itu sudah bisa digerakkan sesuai dengan kemauan karena tadi sudah di-set untuk di weight paint untuk bagian-bagian yang akan berpengaruh lebih signifikan ketika kita menggerakkan sebuah tulang. Terima kasih sudah menyimak untuk pengerjaan modul 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih.